Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan logaritma, bro. Logaritma tapi fokusnya adalah persamaan sama pertidaksamaan. Nanti ada 4 buah soal yang saya kerjakan plus tambahan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Ini adalah soal pertama. Akar-akar dari persamaan 2 log X ditambah 6 kali X log 2 sama dengan 5 adalah alfa dan beta. Nilai alfa kali beta itu apa? Apa itu akar, bro? Akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan, ya. Berarti kita harus menemukan X-nya itu berapa. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan ini ada 2 log X, ada X log 2. Satu ulang deh ya. Saya tulis ulang di sini. 2 log X ditambah 6 dikali X log 2 sama dengan 5. Perhatikan ada 2 log X, ada X log 2. Ini kan berkebalikan ya. Nah, cara menghilangkannya pakai sifat ini, bro. Kalau A log B dikali B log C, kan kalau ini sama kan hasilnya A log C. Berarti kalau kita ingin menghilangkan X log 2, caranya X log 2 biar hilang gimana? Kita kali aja sama 2 log X ini, bro. Kan jadi X log X. Padahal logaritma kalau ini sama nilainya 1. Nah, seperti ini, bro. Ya. Jadi kalau gitu ini semuanya kita kali dengan 2 log X. Tujuannya biar ini hilang ya. Dikali 2 log X berarti 2 log X dikali 2 log X jadilah dia 2 log X kuadrat ditambah 6 X log 2 kali 2 log X 1 atau kali 1. Ini juga dikali ini 5 dikali 2 log X. Perhatikan ada 2 bentuk yang sama, 1 kuadrat ya, yang 1 tidak. Nah, lebih baik pakai misal ini sama persis seperti di eksponen, bro. Kita misalkan deh 2 log X nya kita misalkan P. Apa jadinya? P kuadrat plus 6, ini 5P pindah ke sini min 5P plus 6 ini sama dengan 0. Nah, difaktorkan, bro. Nah, berapa tuh? 2 sama 3 dan min semua ya. Kan P kuadrat min 3P min 2P min 5P plus 6 kan sama tuh. Berarti P nya 2, kalau tidak P nya 3. Nah, P harus diubah lagi. Apa itu P? P itu adalah 2 log X. Nah, kita ubah lagi deh. Berarti P nya diubah menjadi 2 log X sama dengan 2, atau kalau tidak satunya 2 log X sama dengan 3. Nah, diingat kembali apa artinya logaritma seperti ini. 2 log X sama dengan 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat 2 adalah X, 2 pangkat 3 adalah X. Nah, kalian lihat deh di video saya yang lainnya ya, sudah saya bahas itu ya. Berarti ini 2 pangkat 2 itu X, atau X berarti 2 pangkat 2. X nya ini 2 pangkat 3. X yang ketemu itu namanya alfa sama beta. Berarti ini anggap alfanya, bro. Ini alfa ya, ini beta. Berarti alfa dikali beta. Pertanyaannya itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Yang C. Nah, ini, bro. Oke, itu soal pertama. Soal kedua masih satu tipe. Perhatikan ada 3 log X, ada X log 3. Berarti kita hilangkan itu X log 3 nya. Oh, semua ruas kita kali dengan 3 log X, bro. Nah,
Ini kali 3 log X jadilah dia 2 dikali 3 log X kuadrat sama dengan X log 3 dikali 3 log X. Nanti jadinya X log X atau 1 ya. Ditambah ini juga kali 3 log X, berarti 3 dikali 3 log X. Nah, kita misalkan P 3 log X nya kita misalkan P, jadilah dia 2P kuadrat 3P kesini berarti min 3P, 1 berarti min 1 sama dengan 0. Terus difaktorin bro, berapa bro? Berapa ini difaktorin? 2P P ya, 1 itu pasti 1 sama 1, tapi berapa yang ini 2P? Kalau min 2P min 1P min 3P betul, tapi kan ini jadi plus 1. Nah padahal ini min 1. Nah hati-hati, kadang-kadang kalau kita ngerjain soal SBMPTN kita ketemu soal yang dia tidak bisa difaktorin seperti ini bro, difaktorkan tuh tidak bisa. Nah ini harus pakai cara yang berikutnya bro. Saya terus ulang di sini yang ini tadi ya, 2 dikali 3 log X kuadrat 3 log X pindah kiri jadi min 3 dikali 3 log X min 1 sama dengan 0 gini ya. Ingat kembali persamaan kuadrat ini bro, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Biasanya kan kita misalkan akarnya tuh X1 sama X2, dan X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A, sementara kalau dikali C per A. Perhatikan yang kuadrat ini X, AX kuadrat X, makanya pemisahan akarnya X1 sama X2. Ini yang kuadrat apa? 3 log X. Jadi pemisahan akarnya jangan X1 X2, tetapi akarnya kita misalkan 3 log X 1. Nah gini bro, sama 3 log X2. Nanti kalau ditambah min B per A dan kalau dikali C per A sama persis bro. Nah sekarang coba kita tambah 3 log X1 ditambah 3 log X2 sama dengan min B per A. Ini A-nya 2, AX kuadrat, nah kayak gini ya, AX kuadrat plus BX plus C, berarti A-nya 2 itu, min B per A, min 3 per 2, positif 3 per 2. Sementara kalau dikali C per A ya, C nya min 1, A nya 2, min 1 per 2. Dari yang ditambah deh. Nah kalau ditambah kan harus sama sini bilangan pokoknya, dan karena sudah sama dijadiin 1 jadi betul dikali ya. Nah gitu, 3 per 2. Apa artinya ini bro? Artinya adalah 3 dipangkatkan 3 per 2 itu X1 dikali X2. Jadi X1 dikali X2 nya 3 dipangkatkan 3 per 2. Dan yang ditanya itu bro, berarti jawabannya ini 3 pangkat 3 per 2 itu 3 pangkat 3 per 2 itu 1,5. 3 pangkat 1 sama 3 pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar. Jadi jawabannya ini bro, 3 akar 3. Yang D ya. Oke bro, terpahami ya. Soal yang ketiga, himpunan penyelesaian persamaan ini adalah, nah ini 3 log. Ini juga harus diubah 3 log bro. 3 log X kuadrat min 4X sama dengan, mengubah ini bilangan menjadi 3 log itu caranya gini, 3 log. Karena ini 3 kita bikin aja 3 bro. Karena ini 1 pangkat 1, gitu caranya. Kalau misal ini 5, berarti tulis saja 3 log 3 pangkat 5 gitu bro. Ini tambah ya, 3 log X min 2.
Nah ini jadiin 1, 3 log X kuadrat min 4X, karena sama-sama 3 log ditambahkan dikali tuh, berarti 3X min 6 ya. 3 dikali ini bro, karena ini sama-sama 3 log kita ambil dalamnya aja bro. X kuadrat min 4X berarti sama dengan 3X min 6, jadiin 1 ruas. X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0, faktorin berapa? X min 1, X min 6 ya. Berarti X nya berapa? 1, atau kalau tidak X nya 6. Jadi ada tidak bro? Nah mungkin kalian menjawab himpunan penyelesaiannya adalah 1 sama 6. Yang hati-hati, ini belum tentu benar bro, dan kasus ini ternyata salah. Nah soal ini mungkin menjebak ya. Apa kekurangannya bro? Kurangannya itu syarat bro, hati-hati. Untuk setiap logaritma itu ada syarat. Syarat A log B punya nilai, itu syaratnya adalah A itu harus positif, tidak boleh min, tidak boleh 0. A ini juga tidak boleh 1. Nah kalau B harus positif, dan ini harus merujuk ke soal asli, bukan yang sudah diubah bro, berarti ke sini. Nah kalau syarat A ini 3 pasti udah terpenuhi ya, berarti tinggal syarat B. Oh berarti ini bro. Nah sama ini. Nah syaratnya itu, berarti syaratnya X kuadrat min 4X lebih besar dari 0 sama X min 2 lebih besar dari 0. Yang ini faktorin. Nah gitu. Persamaan harus pakai garis bilangan ya. 0 sama 4. Plus kali plus, plus paling kanan plus. Ini min, sini plus. Yang diambil yang positif berarti ini yang ke kanan, sama 0 ke kiri. Dari sini pembuat nolnya 2, harus sesuai. Ini 0, 4 berarti 2 di tengah ya. Koefisien X nya plus berarti yang kanan plus. Ini min, yang diambil yang lebih besar dari 0 berarti positif. Nah gini bro, harus memenuhi keduanya bro. Memenuhi keduanya berarti yang keduanya diarsir. Mana yang keduanya diarsir? Ya betul, berarti 4 ke kanan ya. Berarti X nya harus lebih besar dari 4. Antara 1 sama 6 yang lebih besar dari 4 mana? Yang 6 dong, 1 tidak. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya 6 doang bro, yang E. Oke, masih satu soal lagi. Ini soal yang keempat. Penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, nah kita proses. Ini sama-sama sepertiga log bro, berarti kita ambil dalamnya aja. 3x kuadrat plus x sama 8 min x. Tapi hati-hati, kalau bilangan pokoknya kurang dari 1, ini harus dibalik bro. Lebih kecil jadi lebih besar, kalau lebih besar jadi lebih kecil, harus dibalik ya. Nah teorinya di mana? Di sini deh. Kalau A log fx misalnya lebih besar atau lebih kecil terserah ini ya. A log gx sama-sama A yang kita ambil itu dalamnya aja fx sama gx, tapi tergantung A bro. Kalau A lebih dari 1, yang kita ambil fx sama gx nya bagaimana? Kalau A kurang dari 1 dan dia harus positif, fx sama gx nya yang kita ambil bagaimana? Kalau A lebih besar dari 1, ini tidak usah dibalik, ini tetap. Tapi kalau kurang dari 1 A nya, misalnya sepertiga kayak ini, atau setengah itu seterusnya ya, harus dibalik bro. Lebih besar jadi lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil jadi lebih besar seperti ini. Nah selanjutnya jadiin satu ruas. 3x kuadrat plus 2x min 8 lebih besar dari 0, faktorkan. Lebih besar dari 0 berapa bro? 2 sama 4 ya. Kayaknya 2 di sini supaya 6x, 4x, 6x nya yang plus, 4x nya yang min, kan jadi plus 2x tuh. Min 8 kan benar ya.
Ini pertama, tapi hati-hati, ini belum selesai bro. Karena ini karena ini persamaan logaritma ya, logaritma ada syarat. Nah ingat tadi, ini harus positif, ini juga harus positif. Nah itu syaratnya. Berarti dari syarat 3x kuadrat plus x harus positif, 8 min x harus positif. Yang ini difaktorin, x nya keluar, 3x plus 1 ya. Berarti pertidaksamaan yang dipenuhi pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Berarti nanti ada 3 garis bilangan yang harus kita bikin. Ini yang pertama, pembuat nolnya 4/3 sama min 2. Min 2 berarti yang kiri, 4/3 itu yang kanan. Anggap di sini ya. Lihat koefisien x, plus, ini plus, berarti paling kanan plus, ini min, sini plus. Yang diambil yang lebih besar dari 0 berarti yang positif. Kedua, pembuat nolnya 0 sama min 1/3. Min 1/3 itu di kanannya min 2 ya. Min 1/3 sama 0, 0 berarti di kirinya 4/3. Anggap di sini. Koefisien x, ini plus berarti paling kanan plus, ini min, sini plus, ambil yang positif. Sama ini ya. Ketiga, pembuat nolnya x nya 8 bro. 8 itu berarti di kanannya 4/3. Anggap di sini bro, ini 8 ya. Koefisien x min berarti paling kanan min, di sini plus. Lebih besar dari 0 itu artinya positif, berarti ini yang kita ambil. Harus yang memenuhi ketiganya, berarti yang diarsir semuanya bro. Nah berarti min 2 ke kiri, ini tidak ya, walaupun ini diarsir, karena ini tidak ya. Sama, nah ini berarti bro, ini artinya x nya di kirinya min 2 terpisah, berarti atau x nya di antara 4/3 sama 8. Jadi yang mana bro? 4/3 sampai 8 kurang di min 2, yang A ya. Nah seperti ini bro. Oke, bagi kalian yang mungkin belum terlalu lancar, silahkan lihat video ini berulang-ulang. Kemudian coba juga soalnya, walaupun sudah dibahas tidak masalah, dicoba lagi bro, untuk ngecek apakah sudah lancar atau belum. Misalnya kalian kok mentok, oh artinya itu kan ada masalah. Nah baru lihat pembahasannya, oh ternyata seperti ini pembahasannya, kalian pasti akan lebih paham ya. Oke bro, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Siapa tahu orang yang kita kasih kiriman ini bermanfaat buat dia. Oh ya, saya lupa, ini ada soal yang untuk latihannya ya. Ada 3 buah soal. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.